warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para ustadz, mobil khusus Bapak Ustaz Faisal yang saya hormati, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur dan aral kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati mobil khusus Sahibul Bait Bapak Saman Gozi beserta Ibu Mariati beserta keluarga yang mudah-mudahan selalu tambah keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat yang dijadikan taklim di sini, pengajian di sini menjadikan satu wasilah untuk diberikan keberkahan kepada keluarga. Mudah-mudahan apa-apa yang dicita-citakan yang baik moga Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada ketua forum pengajian bulanan beserta jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam naungan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, yang telah Allah berikan nikmat yang terbesar kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah dengan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Rasa syukur salah satunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling sedikitnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umat beliau yang selalu taat patuh atas perintah-perintahnya, menjalankan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, sebelumnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, baik zahir maupun batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sekarang ini kita masih berada di bulan Ashhurul Hurum, di bulan Zulhijjah ya. Dan alhamdulillah bulan sekarang ini yaitu bulan terakhir daripada tahun 1444 Hijriah. Ya kerasa Pak ya? Baru kemarin kita melaksanakan hari raya besar, yaitu hari raya Idul Adha. Barang dengan 10 hari di Idul Adha adalah hari-hari yang istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berkorban dengan segala apapun yang kita punya, sampai dengan karena takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengorbanan kita baik itu berupa tenaga, materi, dan kurban-kurban yang telah kita laksanakan yang kemarin mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sekarang ini kita sudah memasuki tepatnya tanggal 20 kalau salah ya. Tanggal 20 bulan Zulhijjah. Maka insya Allah 10 hari ke depan kita sudah memasuki tahun baru atau pergantian tahun daripada tahun Hijriyah.
Karena kita sebagai orang Islam mempunyai acuan. Acuan kita yaitu acuan tahun Hijriah. Karena di masa-masa lampau atau zaman dahulu, di zaman Kanjeng Nabi juga belum ada tahun Hijriah. Di zaman Kanjeng Nabi yaitu masih ada tahun-tahun di mana waktu itu apa yang terjadi. Salah satunya sebelum Nabi lahir kan ada yang kita kenal dengan tahun gajah. Waktu Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena kejadian waktu itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajah, maka disebut tahun gajah. Ada lagi tahun-tahun disebut Sunatul Amri, tahun perintahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Sunatul Idni, yaitu tahun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga tahun mengingat daripada kebesaran orang yang mulia, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Maka sebelum adanya tahun Hijriah ini, itulah tahun-tahun semasa sebelum Sayyidina Umar mengadakan tahun Hijriah. Maka Kanjeng Nabi pun tahun Hijriah belum ada waktu itu. Ya. Kapan itu aja tahun Hijriah? Dikala Sayyidina Umar menjadi khalifah. Setelah Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjabat selama 3 tahun. Barulah di situ karena ada satu hal yang penting. Setelah beliau mendapatkan surat dari Abu Musa al-Asy'ari, yaitu yang menjadi gubernur daerah Basrah, mengirim surat kepada Sayyidina Umar bahwa beliau mendapatkan surat daripada Sayyidina Umar, kan dibalikan lagi. Salah satunya dibaca surat itu pada bulan Sya'ban, cuman nggak tahu itu tahun berapa. Gubernur diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk melaksanakan sesuatu, tapi tidak tahu itu Sya'ban itu apa tahun kemarin, apa tahun sekarang, karena tidak ada waktunya. Karena Sayyidina Umar orang yang cerdas, oleh karena itu dikumpulkanlah para sahabat untuk memberikan solusi bahwa kita nih umat Islam harus punya tahun, ya, harus punya tahun. Bermusyawarahlah para sahabat. Dikala itu banyak yang mengajukan. Ada yang mengatakan kita ambil aja daripada kelahiran Kangjeng Rasul. Ada yang mengatakan kita ambil dari wafatnya Kangjeng Rasul. Ada juga yang mengatakan kita ambil ketika Rasulullah mendapatkan wahyu atau menjadi Rasul. Dan ada juga yang mengatakan ambillah ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah musyawarah yang begitu panjang, yang begitu hebat, dengan sampai menolak rencana si A tersebut, karena kita musyawarah karena beda kepala, Pak, sama seperti kita. Maka Rasul pun mengajarkan setiap ada sesuatu hal kita bermusyawarah. Dan kalau ketua tersebut menolaknya dengan menolak cara halus, ada yang menyampaikan kita ambil aja seperti kita ambil di tahun Masehi. Tahun Masehi itu sudah ada, atau kita ambil daripada yang mengatakan yaitu waktu wafatnya Kangjeng Nabi. Kalau wafatnya Kangjeng Nabi dibantah lagi, takut-takut nanti umat Islam bukan nama sedih. Nah, maka ada usulan Sayyidina Ali, yaitu kita ambil ketika hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan permusyawarah yang panjang, maka disepakatilah bahwa hijrahnya Kangjeng Rasul dijadikan satu acuan, satu pegangan untuk kita umat Islam, bahwa ditetapkanlah ini adalah tahun Hijriah. Ada tahun hijrah. Awal daripada kita ambil di mana nih awalnya bulan? Karena bulan Muharram sampai Zulhijjah dari dulu sudah ada, Pak. Sampai diabadikan oleh Allah, inna iddatasyhuri indallah isna asara sahra.
12 bulan dari Muharram sampai Zulhijjah itu sudah ada nama bulannya mah. Tapi nama tahun-tahunnya ini yang belum ada. Maka diambillah tahun itu, yaitu ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah, kota Madinah. Dipeganglah acuan kita sebagai umat Islam sekarang ini. Kenapa bulan Muharram? Kenapa tahun Hijriah diambil? Karena banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil ketika Rasulullah SAW berhijrah. Ya, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahan Allah lebih tahu daripada umatnya. Rasul aja diperintah hijrah. Berarti kita nih mengingat akan adanya tahun depan, hijrahlah kita. Yang kita kurang baik menjadi baik, yang malas-malesan insya Allah ke depannya lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Berpikirlah kamu sekalian, qaddamat lighad, apa-apa yang kamu kerjakan pada hari ini untuk di masa yang akan datang, untuk kedepannya, lighad untuk besok. Mungkin besoknya bukan nanti hari kiamat. Karena kita hidup di alam dunia itu untuk mengumpulkan segala suatu hal yang baik untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup di alam dunia ini hanya sementara. Kita semua diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kita berkumpul di sini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tersebut, ittaqullah, harus takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat ittaqullah menjadikan salah satu syarat khutbah Jumat. Kalau nggak ada lafaz ittaqullah, nggak sah khutbahnya, Ustaznya. Tidak sah Jumatnya. Maka semua yang kita lakukan menjadikan sarana ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu yang kita pergunakan pada saat ini, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim